Bapa, persiapkan bejana hati kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, menyatu dengan firman-Mu ya Bapa, yang menjadi sumber bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi seluruh kebutuhan kami, baik kebutuhan roh kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami Tuhan. Apapun yang ada di dalam anggota tubuh kami, yang kami percaya malam hari ini, firman Allah menjadi sumber jawaban bagi kami bersama, sumber kesembuhan, sumber pemulihan. Yang sakit Tuhan balut malam hari ini dengan kasih yang sejati, yang datang daripada hati Bapa, yang lahir ke dalam hati kami, sehingga malam hari ini bukan malam yang rutinitas, tapi kami malam berjumpaan kami dengan Tuhan, yang kami sembah, yang kami agungkan, malam kelepasan bagi kami, malam kami berjumpa dengan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang memberkati kami dan tidak membuat kami digoyahkan oleh kondisi apapun yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami bersama-sama supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kami memahami, mengerti kebenaran itulah yang memerdekakan kami sampai ke dalam roh kami malam hari. Kami dilepaskan oleh firman Allah, kami dibebaskan oleh firman Allah. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan, sampai rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Pendidikan kami diberkati oleh firman Tuhan. Seluruh organ-organ di dalam tubuh kami Tuhan diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Tanpa terkecuali lingkungan ini ada hujan firman-Mu, ada hujan akhir yang terjadi malam hari ini di tempat ini Tuhan, di atmosfer yang ada di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali. Tetangga-tetangga kami Tuhan memberkati dengan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Lingkupi atmosfer di tempat ini di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari permuliakan nama Kristus Tuhan di dalam bersama-sama dengan kami, di dalam kami mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, malam hari ini tentunya Bapak Alis tadi pagi mama telepon, lalu saya telepon lagi beliau dalam kondisi sakit, jadi terpaksa kami, mama minta kami untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini kan sudah ditentukan ayatnya dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai selesai itu berikut. Dia punya judul firman-Nya Sidang di Yerusalem. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21 sampai 21. Ya, sampai 21 satu perikop. Berarti kita baca bergiliran saja, utara kanan. Dia bilang begini, sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat
yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ketiga, Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat memberiakan hati saudara-saudari di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan itu maksud-maksud lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Ayat 14, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari